Orang. Berapa ya yang kenalnya itu? Kopi. Ada. Bismillah. Tadi. Ini warna merah. Siapa? Pacun kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanal malikil quddus. Subuhum quddus Rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah sampai detik ini Allah masih begitu sayang dan cinta kepada kita. Allah beri kita nikmat sehat. Allah kasih panjang umur. Insyaallah berkah. Amin. Kemudian Allah kasih kesempatan dan keluangan waktu. Kemudian Allah berikan nikmat iman dan Islam yang begitu luar biasa. Amin. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah dan insya Allah sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tergolong daripada umat ataupun hamba yang akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam mari sama-sama kita curahkan, kita limpahkan ke junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan khususnya kita yang ada di sini termasuk daripada umat beliau yang diakui oleh beliau. Amin. Insyaallah akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sallu alaihi wa alaihi. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Sahibul Bait Bapak Rijal atau lebih kenarnya kita panggil Opa,
Doa kita mudah-mudahan keluarga ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang saya hormati, tanpa disebut satu persatu namanya, tetapi tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat saya, yaitu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis malam Ahad yang insya Allah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, malam ini kita masuk bab tawadu. Kalau sebelumnya bab sombong, kemudian budi pekerti, kemudian malam ini kita akan saya sampaikan bab tawadu atau tawadu merendahkan diri kepada kaum mukminin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat yang ke-49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hujurat ini jelas dinyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan makhluk itu ada laki-laki, ada perempuan. Betul? Benar nggak Pak? Allah itu cuma ciptakan laki-laki dan perempuan. Baji termasuk kagak? Kagak. Terus termasuk apa? Kejadian. Jelas cuma. Jadi Allah cuma ciptakan itu laki-laki dan perempuan, nggak ada tiga. Baji kagak ada. Maka LGBT itu kagak ada. Jelasnya ya perempuan, ya laki, ya laki. Kemudian Allah ciptakan berbangsa-bangsa. Benar ya Pak ya? Kemudian Allah ciptakan bersuku-suku. Supaya apa? Supaya kita saling mengenal di antara satu sama yang lain. Sebegitu banyaknya Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tapi dari kesemua itu di hadapan Allah, di pandangan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Apa yang artinya? Sesungguhnya kita semua ini sama di hadapan Allah, ciptaan Allah. Tapi yang membedakan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Betul. Sama Pak. Saya dari Medan bahasanya.
Iya, dari Medan. Pak Adik dari Palembang, iya. Opa dari Padang, Pak Parno dari Jawa, Abah Jun dari Karawaci, iya Pak. Lengkong Udang. Kita berbeda-beda. Subhanallah. Tapi yang membedakan kita di hadapan Allah kita sama. Tapi yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kata Hengki Irawan sekarang ngomong di hadapan Bapak, baca kitab, jelasin, belum tentu saya lebih mulia di hadapan Allah daripada Bapak semua yang ada di sini. Betul lah betul? Betul enggak? Iya. Karena apa? Bisa jadi Pak, saya ngomong ini aibnya lebih gede. Ya kan, karena ditutupin Allah aja. Bang Wil, saya lebih gede, ternyata bapak-bapak lebih banyak lagi gedenya. Gitu. Gak mau kalah. Kalau saya sendiri. Tempong. Ya, betul ya. Baik, kita kembali kita bab tawadud. Fala tuzakku anfusakum fahuwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Tuh. Baik, kita kembali kepada bab awal. Tawadu, Pak. Pernah nggak dengar kata tawadu? Hah? Hah? Benar nggak? Sering nggak dengar kata tawadu? Tadi berapa kali tadi? Pernah nggak dengar kata tawadu? Pernah. Kalau pernah bilang pernah, kalau bilang sering. Jawabnya ngomong. Udah minum kopi juga. Masih aja heran. Saya aja belum minum air santai aja. Jawabnya sambil makan. Ini masih makan kue, kalau nggak dikasih makan nasi udah kayak apa tahu, bulat sekali. Sering nggak dengar kata tawadu? Sering Pak. Weh Pak, sering nggak? Ini orang banyak begini suara cuma 1-2 ya. Ibu sering nggak Bu dengar kata tawadu? Sering. Bapak? Sering. Yang sebelah sini sering nggak? Sering. Ibu sering nggak Bu? Sering. Yang sebelah sini sering nggak? Sering. Yang sebelah sini? Sering. Ya Allah ya Rabbi, jawab semua ya. Kering. Sering ya? Kering. Nah, kalau memang Bapak sering, Ibu sering mendengar kata tawadu, terus saya tanya, tawadu apa? Merendahkan diri. Hah? Merendahkan diri. Woi, apa woi? Maksud gua semua yang jawab sih. Mau dilanjut kagak ini? Lanjut. Orang ditanya, tawadu itu apa? Merendahkan diri. Merendahkan diri. Siapa? Ibu-ibu? Rendah hati. Kalau bapak rendah Diri. ketahuan kalau selalu sering di bawah. Belakangan ketawanya. Maksudnya bagian ketawa dulu. Ketahuan kalau sering di bawah kan begitu kan. Maksudnya gali loh. Bawa cek kan di bawah. Gak mungkin emak-emaknya disuruh di bawah kan begitu. Baik, tawadu bisa dimaknain yang paling mudah merendahkan hati. Ya. Hah? Kelihatan kata ibu. Bisa di tengah. Ada yang tangan, ada yang tangan. Berdiri apa? Ada yang tangan di tengah. Kalau lihat Pak Ustadz, lihat wajah. Berdiri di panggung. Di bawah semua. Pindah ya dia. Pano. Pindah ya dia. Wah, paling tinggi. Assalamualaikum. Kena air ntar kalau mandang mulu. Tenang, ada Pak Usuk. Ya Pak Usuk. Terus Pak. Terus ya. Tadi sampai mana Pak ya? Tawadu. Tawadu bisa diartikan rendah hati ataupun merendahkan diri. Tapi jangan salah paham dengan kalimat ini. Baik. Semestinya, seharusnya dan harus kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kudu punya sifat yang namanya tawadu. Betul nggak? Tetapi memang tidak gampang punya sifat tawadu. Gak gampang. Tawadu
lawan katanya takabur. Tahu iya, sombong. Jadi tawadu itu lawan katanya sombong atau takabur. Bab sombong sudah disampaikan kemarin, dan sekarang kita berbicara masalah tawadu. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawadu itu ada dua, Pak. Ya. Pertama, tawadu yang terpuji. Yang kedua, tawadu yang tercela. Apa tawadu yang terpuji? Tawadu yang terpuji itu adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak semena-mena dengan sesama dan tidak menganggap remeh orang lain atau sesama muslim. Paham? Tawadu yang terpuji. Jadi merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu, sadar kalau kita ini adalah ciptaan Allah, kita bukan siapa-siapa. Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah meremehkan orang lain, apalagi semena-mena. Siapa? Ya enggak? Ya, di hadapan Allah ini kita bukan siapa-siapa. Sesama ayo kita saling menyayangi. Nah, kemudian tawadu yang tercela. Tawadu yang tercela adalah merendahkan diri, dia hanya merendahkan diri kepada orang khusus atau orang kaya. Dengan maksud apa? Supaya dia mendapatkan sesuatu dari orang tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Ada nggak boleh gitu, Pak? Kalau bahasa kita apa namanya? Hah? Carmuk. Cari muka. Betul nggak, Pak? Baik di hadapan bos, tapi ada maksud dan tujuannya. Iya. Kalau baik, ya karena Allah. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu nggak lama Pak Adi ya, setengah jam aja kan. Kuis saya seperti itu kan. Baru 15 menit. Baru 15 menit. Biar nggak lama, kita biar nggak kemalaman. Baik. Hasan Al-Basri dalam kitab Ihya Ulumuddin, di situ beliau mengatakan bahwasannya tawadu itu, Pak, tawadu itu adalah saat kita keluar dari rumah. Nih, Pak, mudah-mudahan kita perhatikan. Saat kita keluar dari rumah, ya kan? Kemudian kita bertemu dengan sesama muslim atau berjumpa sesama muslim, beliau mengatakan tawadu itu ketika kita keluar rumah, kemudian kita ketemu seseorang, katakanlah ketemu seorang muslim. Kemudian ketika kita memandang orang muslim itu, kita menganggap, nih Pak, kita menganggap itu lebih rendah daripada dia. Kita menganggap dia itu lebih baik daripada kita. Ini Pak Hasan Basri. Bahasanya sederhana. Contoh, kalau saya keluar, pergi kemanapun, ketemu dengan mungkin Pak Hadi, saya harus bersikap apa? Bersikap merasa itu lebih rendah dibanding beliau. Dari mulai segi apapun, paham? Lebih rendah. Rendah di sini bukan merendahkan diri. Sadar, paham. Kalau katakan saya lebih paham dengan ilmu agama, diberikan kelebihan itu, sadar kalau Hengki Irawan dikasih ilmu, diberi sesuatu kepada Allah Subhanahu, cuma dari Allah Subhanahu, kepunyaan Allah. Itu maksudnya. Paham? Paham nggak? Paham nggak, Bu? Paham. Itu. Jadi ketika kita bertemu siapapun, jangan pernah menganggap remeh. Ketemu dengan umpama mohon maaf, petugas tukang sapu atau apa, jangan menganggap remeh pekerjaannya.
Kenapa? Bisa mungkin dia lebih mulia dari kita. Bahkan mungkin bisa dia lebih pintar dari kita, baik dari kita. Tapi ayo, pandang siapapun yang kita temuin, yang kita jumpai, itu dia lebih baik dari kita. Tapi lihat kenyataannya. Mungkin sampai detik ini, bahkan Hengki Irawan pada saat ini sampai detik ini belum bisa memahami tawadu, masih ingin belajar. Bisa jadi selama ini Hengki Irawan disebut dengan Ustaz, mungkin di hati saya bangga, saya lebih baik daripada Pak Taufik, saya lebih baik dari Pak Hadi, saya lebih baik dari Pak Ete. Itu yang mungkin akan tersirat. Maka kalau ada di dalam hati kita, di dalam diri kita masih tersirat di dalam hati kita seperti itu, ayo Pak, buang jauh-jauh. Kalau kita dimuliakan orang-orang, kalau kita dihargai oleh orang, itu kenapa? Allah yang ngangkat derajat kita, betul? Betul nggak? Tanya ini Bu Adedi. Kenapa nih saya belajar ini? Kita tembusnya main dalam dulu. Ya, biar kita paham. Dari sikap sombong, kemudian budi pekerti, sekarang masuk tawadu. Apalagi pemimpin organisasi, mohon maaf. Ya Bu ya. Ini hati-hati. Jangan merasa lebih baik. Ya. Tapi anggap orang lebih baik. Bawahan kita lebih baik. Kita belum bisa apa-apa. Kita masih butuh mereka. Kita butuh ilmu mereka. Jangan begitu kita posisi di atas, merasa bahwasannya semua pendapat kita adalah pendapat yang paling baik. Ada nggak yang model kayak begitu? Masih banyak. Ayo, kalau masih ada buang jauh-jauh. Ini kajiannya agak sedikit apa? Monjok. Iya. Begitu. Ayo Pak. Ibnu Athaillah, tahu Pak? Siapa Ibnu Athaillah? Syekh Ibnu Athaillah siapa? Tahu nggak? Beliau adalah salah satu pengarang penerjemah kitab Al-Hikam. Ya, beliau mengatakan, ya, kalau ada orang kemudian dia melakukan tawadu, tapi dia merasa lebih dari apa yang dia lakukan, itu belum dikatakan tawadu. Paham gak maksudnya? Bingung? Kalau kita melakukan suatu merendahkan diri, merendahkan hati, merendah. Kalau kita merendah, tapi kita merasa lebih tinggi dari apa yang kita lakukan. Contoh nih, contoh. Saya merasa ketika temu Bapak Usuk, merasa merasa bahwasanya saya belum bisa apa-apa, betul, nggak memiliki apa-apa. Beliau lebih ini. Tapi dalam hati saya merasa lebih baik dari beliau. Paham nggak? Paham nggak Pak? Ngerti nggak? Sering nggak gitu? Itu kita. Jadi apa? Tawaduknya kita, rendah hatinya kita, rendah dirinya kita. Kadang hanya takjub kepada hanya sebagai casing doang atau pencitraan doang. Ini banyak yang terjadi. Kalau kita merasa rendah hati, pahamin bahwasanya apa yang kita punya, yang kita miliki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Athaillah, rendah hati ketika dia merendah, kemudian dia merasa lebih rendah dari apa yang dia lakukan. Paham Pak? Sulit gak diterima sih? Ngerti gak Bu? Kalau nggak ngerti jangan nanya lagi Bu. Ya. Jadi apa? Ketika kita merasa merendah sama orang, ya merendah, harusnya kita harus merasa lebih rendah dari apa yang kita lakukan. Dengan pemahaman bahwasanya apa? Semua yang ada pada kita itu Allah hakikatnya yang memberikan, Allah hakikatnya yang memuliakan. Berat sih emang Pak, berat. Tapi kudu harus kita punya. Ini belum buka, ini udah berapa menit Pak? 24. Setengah jam doang Pak. Iya. Dia pahami. Mohon maaf ya, agak serius. Biarlah apa bagian dalamnya. Ntar kalau masalah fisik dalam, Bapak Usuk aja yang kerjain. Kita belajar.
Paham nggak? Maka Pak, kalau masih ada merasa kita merasa rendah, tapi dalam hati kita merasa lebih, hati-hati jauh. Kalau udah merendah, ya nggak merendah, lebih rendah lagi kita. Karena apa? Sekalipun yang kita punya yang kami lebih dari mungkin dari dia, hakikatnya apa? Datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena kemampuan dan kebisaan kita. Ya Pak. Pak Parno dengan Bapak Yusuf sama-sama ahli terapi, kan gitu, ya kan? Bapak Yusuf punya lebih ilmu yang luar biasa, ya kan? Kemudian rasa takjim beliau tetap rendah hati beliau, dia tunjukkan kepada Pak Parno. Tapi rendah hati beliau sungguh-sungguh, ya tetap rendah apa? Begitu dia rendah hati, tapi lebih rendah lagi dengan apa yang dia lakukan, seperti seolah-olah dia nggak memiliki apapun. Karena sadar apa yang dia punya, yang diberi, yang bisa dia sekarang beliau lakukan, itu hakikatnya Allah yang beri. Gitu. Ada orang yang tajim, ada orang yang merasa rendah hati, tapi ketika merasa kita merendahkan hati di hadapan dia, tapi hati kita justru bertolak belakang. Ya Pak. Jadi memang rendah hati ini nggak segampang yang kita ucapkan, tapi kudu harus kita punya. Kenapa? Kalau rendah hati atau tawadu ini tidak dimiliki, yang ada adalah takabur. Ingat nggak hadisnya, Bu? Masih ingat nggak? Hah? Aduh ya Allah ya Karim, nggak dihafal-hafal Bu ya. La yadkhulul Ya Allah nggak ingat juga. La yadkhulul jannah man kana qal bihi misqalu zarratin min kibrin. Udah 4 kali pertemuan gak hafal-hafal juga. Yang hafal saya kasih duit 100.000, tapi ntar 2060. Pak, saya mau mati kata. Ya kan nggak salah. Saya kan ngasih penawaran. Yang hafal coba baca, nanti saya duit kasih 100.000, tapi tahun 2060. Demikian. Hafal Pak? La yadkhulul jannah man kana qalbi misqalu zarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga, kata Allah baginda Rasulullah, yang di dalam hatinya masih ada sebesar biji sawi kesombongan. Jadi kalau ada di dalam hati kita, di dalam diri kita sebesar biji jarah, angkuh, sombong, congkak, takabur, jangan mimpi masuk surga. Yang ada masuk neraka. Mau kagak? Enggak. Ya. Jauh nih kalau orang kan yang ini orang tawadu semua nih, ya Allah. Tawadu semua ya kan. Tawadu apa ngantuk gue gak tahu dah. Ini juga ibu orang tawadu semua, ya Allah. Ya. Iya. Ya Bu ya. Baik. Masih ada waktu, Pak? 3 menit. Baik. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya anna tawadu'u hatta la yabkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahadin. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepadaku, hendaklah kalian bersikap tawadu atau merendahkan diri, sehingga tidak ada seorang yang membanggakan dirinya atas orang lain, dan tidak ada seseorang yang menganiaya orang lain. Hadis riwayat Muslim. Tuh, Nabi bilang, kalau udah tertanam sifat tawadu ada di dalam diri kita, kita tidak akan pernah merendahkan orang lain. Betul nggak? Itu kalau ada di dalam diri kita, bangga dengan diri kita, merendahkan orang lain, takabur tuh masih ada, Pak. Kalau kita semua di sini yang katanya keluarga senandung yatim kemudian merendahkan organisasi lain, berarti di sini adalah orang-orang yang sombong semua. Maka dari itu, ayo kita bukan apa-apa. Betul? Siap nggak?
Iya. Kalau udah tertanam di dalam diri kita, insya Allah nggak ada pertengkaran, betul gak? Gak bakal ribut. Orang mau gimana saburu teing kalau bahasa baratnya. Orang mau jungkir balik, ya kan? Nggak bisa bangun kita tolongin. Jangan dihina, makan jangan dimaki. Betul apa betul? Tawadu, ayo Bu, tanamkan ketawaduan di dalam diri kita. Ya Bu ya, biar semua adem. Ini kagak, astagfirullahaladzim, ngaji masih ribut mulu. Benar nggak Pak? Betul. Tapi di Argo, alhamdulillah. Iya. Iya, ribut. Ngaji, alhamdulillah. Kagak ada ributnya. Sekali dua kali. Hah? Saking lancarnya ribet. Benar Bu? Iya. Tanamkan. Jadi jamaah itu tawadu, kerendahan hati di dalam diri kita. Kalau ini udah tertanam, kita saling menghargai, tidak pernah menyepelekan orang. Betul nggak, Pak? Saya berharap nih yang hadir pada malam hari ini, ya Allah, kita dalam satu organisasi. Saya berharap dimanapun kita berada, ketika ada organisasi, jangan pernah merendahkan atau lagi mensepelekan organisasi lain. Betul? Siap. Awas Pak ya, kalau sampai dengar kita ngomong nusung, awas. Tak sumpahin jadi orang kaya. Bener aja. Iya. Jangan sampai Pak, ayo Pak. Buat modal buat diri kita Pak. Kenapa ini saya sampaikan? Karena saya juga lagi belajar ya Allah. Kenapa? Ciri-ciri orang yang tawadu, ciri orang tawadu adalah apa? Ketika dihina, dipuji, biasa saja. Itu ciri orang tawadu. Dipuji, kembalikan ke Allah. Dihina, sabodotai. Ngomong apa sih gue? Iya, santai. Kenapa? Tenang. Iya. Satu lagi, kalau orang yang tawadu tuh, tawadu. Ya, cirinya dia tuh nggak kepengen terkenal Pak. Lebih memilih tidak terkenal dibanding terkenal. Dilarang terkenal, kagak. Silakan. Kenapa? Ketika seorang naik pamor orang terkenal, ujiannya lebih besar. Tapi kalau orang yang benar-benar tawadu, dia lebih memilih, hampir 80-90% dia lebih memilih tidak terkenal dibanding terkenal. Betul lah, betul. Tapi kalau seandainya Bapak ini semua ustadz semua nih, ya, ilmunya banyak, kira-kira kemir Bapak sama Ibu ini jadi ustazah semua. Kira-kira milih terkenal apa enggak terkenal? Jujur. Hah? Jujur. Kepengen terkenal apa enggak terkenal? Hah? Tergantung kayaknya Tengah-tengah aja dah. orangnya. Tengah-tengah. Ibu jawabnya apa sih Bu? Ribet lah, tergantung lah. Tengah-tengah aja dah. Tengah-tengah aja. Kalau ibu jadi ustazah, ilmunya banyak, paham hadis, paham Al-Quran, kemudian kan, saya tanya ibu kepengen terkenal apa enggak terkenal? Enggak terkenal, yakin, bener. Tapi kepengen dikenal sama suami kagak? Oh iyalah, Kalau Bapak gimana Pak? Kepengen terkenal apa tidak terkenal? Terkenal. Terkenal. Kepengen terkenal? Enggak lah. Salah, kagak. Ini jawab. Enggak lah, pusing. Enggak pusing bener deh. Sekarang kita punya RT berapa? 7. Iya. Saya punya RT. Nih dari RT ada berapa nih? Bapak jadi RT kepengen terkenal kagak Pak? Atau kepengen dikenal apa terkenal apa biasa-biasa aja? Jawab Pak. Kalau RT Kepengen terkenal. Nah, kalau Pak RT 1 ini? pasti terkenal namanya RT. Biasa-biasa. Biasa aja. Yang lebih bagus terkenal tapi tawa. Nah, itu bisa kagak? Berat Pak, berat. Kalau udah terkenal, masya Allah, jangankan terkenal sampai seluruh Indonesia, terkenal di kampung Argo aja udah songong, betul nggak? Masih dikenal di Argo doang, udah songong, bener nggak? Ada kayak begitu? Hah? Udah. Jangan songong, masih dikenal di Argo, udah songong, apalagi terkenal sampai seluruh Indonesia jangan, begitu. Kita nggak jauh-jauh, kayak ketua yayasan kita, paguyuban dia. Kalau RT kan RT-nya doang. Kalau paguyuban, ya ketua yayasan seluruh Argo. Tapi alhamdulillah, beliau tawadu, doain terus tawadu. Amin. Nggak punya komen beliau, jalanin terus, ya kan? Pantang mundur. Orang mau deket beliau pun takut, Pak. Takut beliau kenapa? Urusannya kematian katanya.
Sudah cukup Pak? Belum? Lebih. Terus sekarang jam berapa Pak? Enggak, tanya jam berapa sekarang? Serius. Jam lagi. Baru jam 9. Kurang setengah jam lagi. Kurang sengaja. Baik, saya bersatu Bapak bacakan satu hadis lagi malam minggu lah, kemarin aja kemalaman. Salah lagi. Iya kan? Bukan apa-apa, takut makanan apa padangnya apa basi ntar. Udah, jadi jadi Allah pun juga jelas nyatakan. Ada. Dia tanya tuan rumah, nanya saya sih. Baik, Allah juga jelas mengatakan tadi kan dalam surat Al-Najm, Allah katakan, maka janganlah kamu mengatakan dirimu itu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ini dia. Jangan pernah mengatakan diri kita itu suci, paling baik, paling hebat, paling hebat ibadahnya. Jangan. Yang bisa mengukur itu cuma Allah. Benarkah? Hari ini kita lihat mungkin Bapak Wawan nggak pernah lihat ke masjid, tapi nggak pernah ke masjid Kalikas, tapi ke Asaman. Benarkah? Kita nggak ngelihat. Ya gitu. Tapi apa? Ternyata dia di masjid yang lain. Mungkin dia lebih mulia, betul. Iya, jangan pernah bilang suci. Apalagi setiap hari saban pesu apa, saban paling ibadah dengan ini menganggap diri kita paling suci. Siap luntar. Iya, jangan Pak. Saya minta kepada Bapak semua yang ada di sini, yang rajin-rajin ibadah, ahli ibadah, lihat dari jidat-jidatnya semua. Muka-muka sakratul maut semua nih. Iya. Hah? Gak usah takut Pak, ya ilah. Makin sering disebut sakratul maut makin jauh biasanya. Lama matinya. Ya kalau nggak lama ya cepet. Bener nggak? Iya, jangan pernah merasa apa bahwa diri kita ini belum punya apa-apa, belum bisa berbuat apa-apa, belum melakukan apa-apa untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan ini Pak. Ini baru seminggu tobat, baru seminggu ini ke masjid, udah ngerasa diri paling. Siapa gue? Batuk gue. Iya. Bu ya, ngaji baru 3 bulan udah songong. Iya kan? Udah songong ya, udah merasa paling baik. Baru 3 bulan doang. Yang bertahun-tahun ngaji aja belangsak. Iya. Masih belangsak ya. Ini baru 3 bulan ngaji. Ya Allah udah bangga dirinya, merasa diri paling baik, paling ahli. Kalau ibadah Bapak bagus, ngaji bagus, mantap. Tapi apa? Yuk rendah. Rendahkan hati kita Pak, ya Allah. Gue belum bisa apa-apa ya Allah. Walaupun gue ngaji, ilmu belum dapat ya Allah. Belum banyak ilmu yang gue punya, makanya gue pengen ngaji. Ini udah ndablek ngaji kagak pernah songong lagi. Ada nggak gitu Pak? Banyak. Bahasanya mohon agak kasar ya. Udah ndablek kagak pernah ngaji songong lagi. Ada nggak yang begitu? Jangan sampai kayak begitu ada yang di sini, khususnya di Argo jangan. Kalau ada doain supaya jangan kayak begitu lagi. Paham Pak? Sedikit, insya Allah bermanfaat Pak ya. Saya berharap, saya doakan mudah-mudahan Bapak, Ibu semua termasuk saya, Allah tanamkan sifat tawaduk di dalam diri kita, dan insya Allah bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Mungkin ini aja yang bisa sampaikan, satu hadis doang. Udah setengah jam, kalau sampai habis berjam-jam, ya kan? Bapak mengantuk, Ibu mengantuk, saya pegel, kan gitu. Jadi cukup sampai di sini. Masuk sesi tanya jawab. Tolong. Oh, tidak ada tanya jawab Pak Adi, mohon maaf. Langsung di break karena mungkin ada yang harus dibahas. Mungkin itu aja lah yang bisa saya sampaikan. Saya berharap mudah-mudahan dari sono sampai semua kita yang hadir ini termasuk orang-orang yang tawadu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kembali saya sampaikan, saya yang menyampaikan di sini, yang berbicara di sini tidaklah lebih baik dari seluruh jamaah yang ada di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.